Yuk Mas Bro, selamat datang lagi di Teknologi. Kali ini kita akan ngobrolin smartband terbaru yang dari Realme ini. Smartband ini saya beli saat flash sale di website Realme yang hari Kamis yang lalu kalau nggak salah. Isi dalam boxnya cuma ada 2 barang, yaitu buku petunjuknya, bukan buku ya, tapi kertas petunjuknya dan Realme bandnya. Bahan bodinya ini terbuat dari plastik, bagian layar juga plastik. Bila dipegang ya pasti terasa kurang premium. Gelangnya terbuat dari karet, agak sedikit kaku dan keras. Bahannya tidak keset tapi agak licin. Di bagian pinggir sikunya terasa agak tajam waktu saya pakai dan tidak nyaman di kulit. Bagian bakalnya juga terbuat dari plastik. Pada bagian bawah terdapat sensor detak jantung yang lebih menonjol keluar. Ini juga bikin tidak nyaman di pergelangan tangan saat saya pakai lama-lama. Gelangnya kiri kanannya itu bisa dicopot dan terdapat colokan USB-A-nya untuk mengisi baterai. Jadi ini nggak pakai dongle lagi. Tapi pada saat mencabut sih agak keras ya, agak sulit dicopotnya. Ini Realme Band ini memiliki baterai kapasitas 90 mAh yang diklaim mampu bertahan 7-10 hari. Layarnya cuma LCD dengan resolusi 80x160. Ukuran layarnya 2,4 cm dengan satu tombol virtual button. Antara layar LCD yang di bagian dalam dan lapisan luar pelindungnya itu ada sedikit jeda. Jadi seperti terlihat ada kesan kosong di situ. Realme Band ini memiliki 3 aksis accelerometer, sensor detak jantung, rotor vibration motor, dan IP68 anti air sampai 1,5 meter. Koneksinya menggunakan Bluetooth 4.2 dan aplikasi Realme Link yang cuma saat ini ada di Android saja, di iOS belum didukung. Aplikasi Realme Link di Android itu meminta kita untuk bikin akun dulu atau login pada saat kita mau konekin smartbandnya ke handphone kita. Di aplikasi ini kita bisa lihat apa aja, kita bisa lihat langkah kita berapa, terus tidur, kalau dipakai sama tidur, halaman depan ya, ini halaman depan, langkah kaki kita untuk hari itu bisa kita lihat juga hari sebelumnya ataupun hari sebelumnya gitu kan, hari sebelumnya tanggal 10, tanggal 11 ataupun hari-hari yang sebelumnya dari tanggal-tanggal sebelumnya juga bisa kita lihat. Terus langkah kaki, terus kita bisa lihat monitor tidurnya kita, deep sleep-nya berapa, light sleep-nya berapa. Di sini saya tidurnya cuma deep sleep-nya 1 jam 44 menit, light sleep-nya 4 jam. Ini bisa kita lihat. Terus ada detak jantung juga, sleep heart rate-nya berapa. Di sini heart rate saya juga naik turun kayak gitu. Jadi saya agak pesimis karena saya nggak olahraga nggak apa, tapi melonjak gitu. Mungkin pas lagi main Mobile Legends emosi, mungkin heart rate-nya naik, bisa jadi ya. Terus di sini ada spot record. Di sini karena saya nggak melakukan record olahraga apapun, jadi nggak ada data. Jadi di halaman depan kita bisa lihat langkah kaki, tidur, heart rate, sama spot record. Terus, nah di halaman setting kita bisa ngatur watt phase. Watt phase-nya ada 5 doang. Ada 1, 2, 3, 4, 5 yang ini kayaknya nggak terlalu kepakai. Yang bisa dipakai cuma ini doang biar bisa tunjukin baterai. Incoming call buat notifikasi telepon masuk. Message notification bisa kita atur apa aja yang bakalan nongol di notifikasinya, SMS, Twitter, bla bla bla, kita bisa atur sendiri. Kita atur semua di sini apa aja. Terus idle alert, maksudnya alertnya mau dimatiin apa enggak. Terus alarm clock. Terus drink reminder ini artinya mengingatkan kita untuk minum. Bisa di set 15, 30 menit sekali, 1 jam, 1,5 jam. Saya setting 1 jam sekali saya biar minum air putih. Ada heart rate monitor di sini, ngatur bisa disetting auto ataupun manual. Jadi kalau manual ya pada saat kita mau saja, sedangkan kalau auto dia otomatis per berapa menit sekali. Terus ada DND mode itu maksudnya do not disturb, jadi silent, dia nggak bakalan getar, nggak ada apa notifikasi sama sekali. Terus find phone untuk mencari phone, bisa find phone tapi nggak bisa mencari gelangnya. Terus ada sport mode-nya di sini ada 3 doang yang ditampilkan. Tapi kita bisa ubah-ubah, fitness, hiking, climbing, cricket, walk, run, bike, spinning, sama yoga. Tapi nggak ada swimming. Anehnya padahal water resistant tapi nggak ada swimming. Jadi sedikit meragukan juga. Terus race to wake up, jadi waktu tangan kita angkat nanti layarnya akan nyala. Terus ada my goal, jadi target mau berapa langkah sehari. Terus ada kecerahan layar dari ininya. Terus ada bahasa, mau bahasa apa, Inggris, bahasa Tung Vietnam, Filipina, apa itu nggak tahu lah pokok itu. Terus ada weather setting, weather itu cuaca. Terus heart rate range, ini cuma ukuran meterannya aja ya, ada 62 itu ngapain, ekstrim, anaerobik, aerobik, fast run, bla 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 gitu.
Terus ada screen rotation. Screen rotationnya itu bisa kayak gini ya. Ini kan vertikal. Screen rotationnya apabila kita ubah, nanti dia jadi horizontal seperti ini. Di sini ada unit setting. Unit setting ini untuk kita mau cm, kilometer, ataupun feet atau mile, kilogramnya mau, beratnya mau. Untuk perhitungan berat mau pakai kilogram atau pound. Di sini kita bisa atur semua. Ada sync to other service provider, maksudnya tuh di sync ke Google Health atau gimana. Terus mau mengatur the first day of the week, mau hari apa, hari pertama di minggu, dalam satu minggu tuh mau ditentukan hari apa, itu bisa juga di sini. Terus ada device update, itu maksudnya untuk mengupdate software dari Realme Band-nya, reboot device untuk restart dari Realme Band-nya, terus MAC address-nya dari itu. Udah, menunya itu aja sih. Jadi saya sebutin udah satu-satu dan tampilannya seperti ini. Realme Band ini sangat sederhana banget menurut saya. Dari segi fisik, tampilan Realme Band ini saya bilang standar, tidak ada yang mencolok dan berbeda dari smartband lainnya yang sudah ada sebelumnya. Untuk ngecas pun pakai sistem kabel free charging yang juga bukan hal yang baru menurut saya, karena di smartband murah seperti Greatcat Smartband atau Grotic Smartband pun juga memakai sistem itu. Bahkan di Grotic Smartband yang harganya cuma Rp76.000 itu memiliki fitur blood pressure yang tidak ada di Realme Band ini. Fitur penghitung langkahnya pun beberapa kali saya temukan tidak real time. Fitur olahraga seperti fitness cuma menghitung waktu dan perkiraan kalori yang terbakar. Jadi kesimpulan saya untuk Realme Band ini adalah sebuah smartband yang di mata saya itu biasa banget dan tidak memiliki kelebihan dibandingkan smartband lainnya dengan range harga Rp300.000 tersebut. Semua fitur juga tampilan bodinya bagi saya biasa banget dan gak ada yang menonjol. Jadi sulit sekali saya menyarankan membeli smartband ini dengan harga 300 ribuan, padahal bisa membeli jauh yang lebih murah dengan fitur yang mirip dan bahkan lebih dengan harga di bawahnya. Nah, itu semua pendapat saya selama saya memakai beberapa hari smartband ini. Jadi menurut Mas Bro bagaimana? Apakah Mas Bro akan tetap beli smartband ini atau tidak? Jangan lupa komen, terus klik tombol like karena itu sangat membantu banget channel ini. Dan buat yang belum subscribe, klik tombol subscribe serta lonceng notifikasinya jangan lupa dinyalain. Thank you banget Mas Bro udah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video saya berikutnya ya. Bye.